Duh, sepertinya ini ada keluhan. Kita harus mengadakan rapat ini dengan kepala sekolah. Ini sepertinya ada keluhan dari siswa yang bisa dibaca. Baik, terima kasih Bu. Jadi nanti saya akan menghubungi siswa tersebut dan mana akan mengadakan pertemuan dengan wali siswa tersebut. Baik, terima kasih Bu. Ibu tadi dipanggil sama Bu Guru. Gak bisa kan? Iya. Paling kelasnya Dewa. Iya, ini di sini. Ibu maaf mau ketemu Bu Alisa? Iya, itu ada di ruangan. Silakan. Makasih Bu. Iya, sama-sama. Misi Bu. Ya silakan Ibu dan Jawa bisa duduk. Kasih Bu. Selamat siang Ibu dan Jawa. Terima kasih sudah hadir di pertemuan pada hari ini. Di sini itu saya akan membahas mengenai kurikulum yang sedang dijalankan di sekolah ini, yang mana bisa membantu meningkatkan mutu pendidikan anak Ibu. Selamat siang juga Bu Alisa, terima kasih sudah mengundang kami untuk ke sekolah. Kami tertarik untuk mengetahui lebih lanjut tentang kurikulum yang ada di sekolah ini dan untuk mengetahui cara belajar anak-anak. Baik Bu, kurikulum di sekolah ini itu dirancang untuk memastikan bahwa siswa itu bukan hanya mendapatkan pengetahuan akademik saja, tetapi juga untuk keterampilan hidup yang penting. Lalu Jawa, bagaimana pandanganmu mengenai kurikulum yang sedang dijalankan di sekolah saat ini? Kalau menurut Zahwa sendiri Bu, menurut siswa kurikulumnya udah bagus, tapi ada beberapa pelajaran yang terlalu padat jadi sulit buat diikuti. Baik, saya mengerti Jawa. Jadi di sini saya juga memastikan bahwa siswa itu tidak merasa terbebani, tapi kami juga agar membuat mereka itu tidak kewalahan. Lalu bagaimana? Apakah ada masukan dari Ibu mengenai kurikulum yang sedang berjalan ini? Baik Bu Alisa, menurut saya kurikulum yang dijalankan di sekolah ini itu sudah cukup baik, tapi saya itu khawatir dengan anak saya, soalnya dia itu sering mengeluh kayak tugasnya banyak gitu. Selain itu juga Jawa itu kan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, mungkin itu juga sangat keteteran gitu ya Bu. Apakah kita bisa menyeimbangkan antara pengetahuan akademik dengan kegiatan ekstrakurikuler ini? Baik Bu, itu memang poin yang sangat penting ya. Jadi di sini saya juga sedang memastikan agar siswa itu tidak terbebani dan seimbang antara akademik dan juga ekstrakurikuler. Maka kami juga mempertimbangkan untuk menambah beberapa ekstrakurikuler yang akan diadakan di sekolah ini. Terus Jawa, apakah kamu tertarik dengan ekstrakurikuler yang ada di sekolah ini? Kalau Zawa kayaknya berminat ikut ekskul teater ya Bu, soalnya kelihatannya selain bisa nambah pengetahuan Zawa itu bisa bikin rileks gitu. Betul ya Jawa, itu termasuk kegiatan yang positif ya di ekstrakurikuler di sekolah ini. Nanti saya akan berusaha menyimbangkan beban akademik dengan ekstrakurikuler. Jadi di sini itu peran orang tua juga sangat penting dalam pembelajaran ini. Lalu bagaimana menurut Ibu agar mengimplementasikan kurikulum di sini itu berjalan dengan baik? Saya pikir jika diadakan kegiatan rutin, pertemuan antara orang tua dan guru untuk membahas perkembangan kurikulum dan cara membantu belajar anak di rumah itu sangat berguna ya Bu. Apakah ada panduan dari ibu guru sendiri atau modul ajar agar bisa membantu anak belajar di rumah? Itu saran yang sangat baik ya Bu. Nanti saya akan menghubungi pihak sekolah agar mempertimbangkan untuk mengadakan pertemuan secara rutin dengan wali murid dan memberikan mereka panduan mengenai pembelajaran tersebut. Dengan demikian maka kami bisa bekerja sama dalam meningkatkan mutu pendidikan anak. Jadi seperti itu ya Bu. Terima kasih ya Bu, sepertinya Zawa nanti bakal tambah semangat deh. Soalnya sekarang sudah tahu kalau misalkan orang tua dan guru sudah mendukung Zawa di sini. Sama-sama Zawa. Terus apa ada keluhan lain selain kurikulum?
Itu Bu, sama di kelas proyektornya mati, jadi kadang kalau misalkan belajar itu kita kesusahan. Iya, nanti saya akan menghubungi pihak sekolah untuk mendiskusikan tentang sarana prasarana yang kurang ya. Baik Bu, saya sebagai orang tua akan terus mendukung upaya ini. Terima kasih Ibu dan Zawa yang telah hadir pada partisipasinya pada hari ini ya. Dan terima kasih juga masukan dan sarannya. Terima kasih ya Bu, kami pamit ya. Selamat siang Ibu Kepala Sekolah dan juga Ibu Wakil Kurikulum. Saya mengadakan pertemuan pada hari ini itu untuk membahas mengenai mutu pendidikan di sekolah kita. Terima kasih, selamat siang juga. Tentunya pembahasan ini juga sangat penting ya bagi kita mengenai identifikasi terkait pengembangan untuk pendidikan di lembaga sekolah kita. Nah, tentunya ada keluhan Ibu. Keluhannya apa aja di siswa serta kurikulum? Apa ada kekurangan? Gimana Bu? Baik Bu, kemarin saya mengadakan pertemuan dengan wali murid dan juga siswa. Mereka mengeluhkan mengenai kurikulum dan juga sarana prasarana yang kurang terpenuhi. Ya, gimana Waka Kesiswaan dan Waka Kurikulum pendapatnya mengenai kurikulum sekarang? Jadi saya pikir yang paling utama yang perlu kita perhatikan itu yang paling utama kurikulum kita dulu ya. Apakah kurikulumnya itu sudah memenuhi kebutuhan siswanya atau belum? Seperti itu ya. Itu juga menjadi faktor utama bagi para peserta didik. Tentunya yang mengetahui sangat itu kan dari guru. Gimana Bu Alisa? Apakah dari siswa itu terdapat kesusahan atau belum bisa menerima secara sempurna mengenai kurikulum yang diterapkan sekarang, seperti itu? Gimana Bu? Kurikulumnya itu menurut mereka terlalu membebani mereka karena dengan pelajaran atau materi yang terlalu padat, jadi sulit untuk diikuti oleh mereka, seperti itu. Iya, saya pikir saya setuju dengan apa yang Bu Alisa sampaikan tadi ya. Karena kurikulum kita itu kan perlu pembaruan ya. Jadi kurikulumnya itu disesuaikan dengan minat dan bakatnya siswa itu. Ya, saya juga setuju mengenai pendapat dari Waka Kesiswaan Wisna terkait kita perlu menyesuaikan kurikulum ini kepada peserta didik. Nah, mungkin perlunya kesesuaian itu bisa dipandang oleh Bu Alisa ya, karena yang mengajar. Gimana Bu? Kira-kira apa saja yang perlu disesuaikan seperti itu? Mungkin itu Bu, kita itu seharusnya dapat mengkarakterisasikan kurikulum tersebut dengan minat dan bakat siswa tersebut, seperti itu. Ya, baik-baik. Mungkin kita perlu mengevaluasi apakah alat evaluasi yang kita gunakan sudah mencerminkan kebutuhan dan kemajuan siswa dengan baik, seperti kurikulum yang sekarang kita terapkan, apakah sudah sesuai atau belum. Jika belum, tentunya kita akan tindak lanjut mengenai proses perbaikan kurikulum tersebut dengan menyesuaikan karakteristik peserta didik. Seperti itu ya Bu, kurikulum ya, mungkin bisa ya diubah seperti itu, disesuaikan dengan para peserta didik. Nah, kemudian apakah ada keluhan lain dari para peserta didik seperti itu Bu? Tentunya ada keluhan Bu, seperti dari sarana prasarana yang kurang terpenuhi atau kurang memadai, seperti ada beberapa kelas mungkin proyektornya itu tidak bisa digunakan, jadi itu menghambat proses pembelajaran pada saat hari itu juga. Mungkin dari pendapat dari Bu Sarpras gimana? Jadi yang Bu Alisa bilang itu benar, tapi nggak semua kelas itu rusak Bu. Mungkin ada 1 atau 2, dan menurut data dana ini sudah disesuaikan dengan kebutuhan kelas-kelas kita, tapi untuk perbaikannya belum ada dananya lagi. Bagaimana menurut Ibu? Untuk dana ya, kiranya untuk dana itu kita tunggu pencairan dari atas ya. Kalau ada untuk dana kerusakan itu
kita mengambil dari situ. Namun jika tidak ada atau lama cairnya, mungkin kita bisa minta iuran dari peserta didik serta guru yang ada seperti itu. Mungkin agar lebih mempercepat dan mempermudah proses pembelajaran bagi para peserta didik seperti itu ya. Kan itunya menghambat juga bagi guru untuk melaksanakan medianya seperti PPT atau penampilan video seperti itu ya, Bu. Ya. Jadi kita itu perlu mengevaluasi alat-alat semuanya, Bu, agar mencerminkan dan sesuai dengan kebutuhan siswanya, agar siswa itu tidak kesulitan dan membantu mereka dalam belajar ini. Tentunya ya sangatlah penting untuk memperhatikan bagaimana kita memberikan dukungan kepada guru serta staf serta waka-waka ya. Nah, untuk meningkatkan hal tersebut tentunya apalagi untuk perubahan kurikulum ini ya tentunya membutuhkan pelatihan nih bagi Bu Alisa dan waka kurikulum. Perlu nggak kita mengadakan pelatihan seperti workshop mengenai perubahan kurikulum ini, jadi kita bisa menyesuaikan seperti itu? Gimana Bu? Menurut saya sangat setuju Bu dengan adanya pelatihan atau workshop untuk meningkatkan keterampilan guru untuk meningkatkan untuk pendidikan di sekolah tersebut. Ya, juga saya setuju untuk mengadakan pelatihan workshop ini atau seminar-seminar agar guru itu dapat mengembangkan kurikulum kita ini yang baru. Ya, saya pikir memberikan kesempatan bagi staf, waka, serta guru itu untuk terus mengembangkan keterampilan kalian ya, untuk sangat bermanfaat dalam meningkatkan kualitas mutu pendidikan ya tentunya. Nah, kemudian saya juga akan mengumpulkan masukan serta keluhan serta solusi dari semua pihak yang telah kita diskusikan hari ini dan menyusun rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas mutu pendidikan di sekolah kita. Nah, apakah ada yang ingin menambahkan sesuatu atau solusi lain atau kendala lain seperti itu, Bu? Bagaimana? Apakah ada? Mungkin dari saya cukup karena kemarin saya mengadakan pertemuan hanya itu saja keluhan dari wali murid dan juga siswa seperti itu. Gimana, Bu? Jadi saya di sini hanya ingin menekankan pentingnya kolaborasi antara semua pihak terkait guru, staf, baik orang tua maupun siswa agar mencapai tujuan pendidikan yang berkualitas dan baik. Ya. Terima kasih ya atas kontribusi dan komitmen dari semua pihak. Saya berharap dengan kerjasama yang baik kita dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik dan meningkatkan kualitas mutu pendidikan di lembaga sekolah kita, baik untuk siswa, untuk guru serta waka-waka yang ada dan staf juga ya. Nah, terima kasih juga Ibu Kepala Sekolah dan Ibu Waka Kurikulum. Saya optimis dengan kita bekerja sama itu dapat mencapai tujuan yang positif seperti itu. ya. Terima kasih ya. Terima kasih.